Sudah saya tebak. Pembahasannya indah-indah yang ditanyakan prahara. Jadi saya mengatakannya ya kawan, kalau rumah tangganya dikonsep dengan konsep yang digambarkan tadi, tidak bakal ada prahara. Indah semua. Kalaupun ada prahara, mudah dalam menyelesaikannya. Ya malum, namanya juga manusia biasa ya. Apa yang harus dilakukan oleh istri ketika mendapati suaminya mulai kelihatan marah? Kalau balik ke konsep pentingnya tafahum, saling memahami karakter pasangan. Kamu harus tahu bagaimana suamimu ini, bagaimana dia punya karakter, apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Kamu harus tahu. Jangan sampai mengucapkan hal-hal yang dia nggak suka, yang memicu amarah. Gitu loh. Jangan. Kamu kerjakan, kamu ucapkan hal-hal yang menyenangkan dia, yang bikin dia ridho. Ridhonya suami dalam perkara yang mubah atau syar'i itu ibadah. Kamu tuh beribadah dengan cara itu. Yang pertama. Difahami nggih? Kalau dia istri yang memahami suaminya, nggak bakal tanya begini. Dia akan tahu apa yang dia kerjakan. Oh, salah nyong dia. Saya salah ini. Oh, lupa saya kalau dia nggak suka ini, nggak suka ini. Minta maaf. Di kalangan kamu yang memicunya, minta maaf. Dengan tulus, dengan ikhlas, afwan. Tanganku di tanganmu. Aku nggak bakal bisa nyenyak tidur kalau kamu nggak ridho kepada aku. Maafkan aku. Dari hati yang paling dalam. Jangan memaklumi. Mana ya? Hair insyaallah. Yang kedua, yang masih banyak yang belum saya sampaikan ya, Evan. Dalam Islam, dalam mewujudkan romansa rumah tangga itu ada konsep yang dibimbingan Rasulullah SAW namanya mudhahakah. Mudhahakah. Dari kata-kata dhahika yadhaku, artinya tertawa, tersenyum. Mudhahakah itu mufa'alah baina itsnain. Interaksi dua orang atau lebih, saling membuat orang lain itu tersenyum dan tertawa. Mudhahakah dalam rumah tangga ialah konsep di mana seorang suami berjuang sekuat tenaga untuk selalu membuat istrinya tersenyum dengan cara mubah, dengan cara syar'i. Istri zaujah berjuang sekuat tenaga membuat suaminya tersenyum dengan cara syar'i atau dengan cara yang mubah dalam keseharian. Terutama dalam kasus ini yang kamu tanyakan. Kadang suami mulai marah dan mulai naik pita, menaik suaranya. Kamu pemicunya. Bikin tersenyum dengan minta maaf. Yang tulus dan jangan diulangi lagi. Terkadang kamu nggak tahu sebabnya apa. Nggak tahu apa-apa. Dari luar mau habis syughul, wala ada urusan di luar, pulang ngamuk. Ketuk pintu, assalamualaikum. Orang enak belas rasanya ini. Assalamualaikum, salam. Nesu-nesu wajahnya, bersungut-sungut lagi, ngamuk-ngamuk, marah-marah gitu. Tindakan istri yang bijak adalah konsep mudhahaka, bikin dia tersenyum. Bagaimana cara prakteknya? Jangan ditimpali, jangan direspon. Biarkan dia ungkapkan dulu semua keresahannya, semua gundah gulahannya, semua amarahnya, ben legop plong. Lihat sudah mulai reda. Kerjakan tindakan-tindakan yang dia sukai, mubah ya, syar'i, yang membuat dia senyum. Barakallahu. Udah. Ini kalau udah marah begini biasanya enggak kepingin ada yang anaknya dipinggirkan. Nah, beresi anakmu, mandikan yang ganteng. Paling enggak suka nih kalau lagi ngamuk-ngamuk lihat rumah berantakan. Enggak usah banyak ngomong, langsung beresi rumahnya, sapu segala macam. Sudah.
Nggak usah banyak ngomong. Yang nusu-nusu bereskan semuanya. Ini paling tidak suka kalau lagi marah gini lihat istrinya masih belum mandi kayak gini. Wah, kamu segera mandi. Yang cantik, yang dananya yang cantik, yang bagus sama dia. Dia kalau lagi marah apalagi capek sugul begitu langsung merebahkan badannya di sofa segala macamnya. Jangan lembut. Kalau misalkan dia pakai sepatu, lepas sepatunya, taruh yang bagus segala macamnya, ambil tasnya segala macam, biarkan dia seperti itu. Dia suka mandinya pakai air hangat, jarangan air hangat disiapkan segala sesuatunya sampai dia kemudian reda gitu baru ngomong. Makanya apa? Mas, Kak, A, yang atau apa ini? Yang bagus, yang romantis. Ayo mandi dulu. Ayo sudah tenang, ayo mandi. Tuntun dia mandi. Ketika dia begitu sudah mulai loading, sudah mulai sadar sedikit gitu, lihat rapi rumahnya, aman. Anaknya sih ganteng semua. Sini sebelah sama bapak, sama Abi. Gitu. Mandi. Buka mata istrinya sudah cantik, kan gitu ya. Baunya wangi. Dia kan dia mandi, tenang, seger, udah, masya Allah nyaman. Dia suka apa setelah itu? Biasanya kalau pulang syuhul, kahwa. Bikinkan kahwa. Zen dulu. Zen kahwa, tenang, royid, baru. Bersiap-siaplah menjadi teman curhat yang terbaik. Dengarkan keluhan suami kamu. Ada apa? Kok pulang-pulang marah-marah begitu? Kadang dia melampiaskan lagi, ngamuk lagi. Dengan seksama. Oh, babnya bab syughul. Oh, urusannya pekerjaan. Tenang. InsyaAllah ada rezeki berikutnya. InsyaAllah Allah kasih rezeki berikutnya. Berjuang. InsyaAllah dengan perjuangan akan ada hasil. Sementara belum. Kita sabar insyaAllah. Kita dukung mas untuk masalah ini. Tapi begini. Dia baik-baik. Dia ingin punya tempat untuk melampiaskan curahan hatinya gitu. Biarkan kalau dia ngomong tempat yang baik sampai itu selesai, pahami apa problematikanya, kasih masukan-masukan yang mensupport dia, yang menenangkan dia, yang mengokohkan dia. Jangan kamu tambahin dengan ngedumel, tambah gak jadi. Paham ya? Udah kayak gitu ngomong, apa sih? Pulang-pulang pokoknya salam sing genang api ngarang-ngamuk gini. Loh, tambah murup. Apa sih? Ini tuh gini. Kamunya enggak becus. Wah, tambah dadi pecah iki rumah tanggae. Jangan. Ada konsep apa ini? Mudhahaka, lembut, halus, hakar. Itu namanya istri yang menyenangkan. Semua problematika ketika masuk ke dalam rumah yang dia dapati adalah sakinah. Itaskunu ilaiha. Yang dia dapati rahmah, mawaddah dari pihak zaujahnya. Itu samara. Konsepnya mudhahaka, sampai dia tersenyum, tenang kembali, plong dia, masya Allah. Setelah itu terserah Anda. Jangan ya. Selebihnya terserah Anda. Barakallah. Juga demikian untuk sang suami. Harus punya konsep mudhahaka. Ya, dibikin supaya keluarganya riang, gembira, yang mubah, tersenyum, bahagia. Itu hal yang indah dalam rumah tangga bagi sang suami yang mubah. Terutama ketika mendapatnya begini-begini. Marah yang gak jelas ini. Pulang syughul, pulang dari luar, salamnya udah baik-baik, assalamualaikum, lah kau no respon, waalaikum, sunyi, senyap, mana apa iki? Masuk rumah kamu sendiri, berantakan kabeh omahe, ruang depannya, ruang tengahnya, kon, apa iki? Kamu tahu siapa, bagaimana istri kamu itu? Kenapa kok diamalkan baru tahu? Apa sebabnya? Kamu cari sebabnya untuk kamu dinginkan dia. Oh, biasa paling purek ribut sama anake. Paling lagi numpuk pekerjaan rumah tangganya. Nah kan? Tuh di sebelah sana tumpukan baju-baju yang belum disetrika, belum dilipat,
Ini anake iki kono kabeh iki. Lho, turu kabeh. Cek anake, lho. Nah, itu sambil bekas nangis-nangis semua. Wah, dimarahi umi bareng iki. Hah? Biar mereka tidur. Cara kamu juga dengan sama tadi itu. Ciptakan, kerjakan hal-hal yang membuat dia senang, membuat dia suka. Berarti dia lagi gabut ini. Ini lagi enggak nyaman, lagi marah sama anak-anaknya ini. Kerjakan semua dengan penuh keikhlasan. Tanazul, mengalah, haknya kamu enggak terpenuhi. Biasanya disambut dengan mesra, dengan manja, dengan gembira. Ini enggak ada sambutan. Tanazul, ngalah untuk kebaikan bersama. Bereskan semua rumah, dirapikan semuanya, sapu yang bersih, semua yang bersih. Dilipati semua, baju yang rapi semuanya. Yang dia kan masih kacau, betulkan semuanya dengan penuh keikhlasan. Perjuangan seorang suami. Dari semuanya, cari istri kamu. Kemana dia biasanya? Mungkin di kamar, mungkin di mana. Kalau lagi marah ngumpetnya di mana? Ngerti? Oh, di sini. Udah ketemu. Assalamualaikum deh. Masih begitu. Oh, lagi nangis. Sudah peluk dia dengan pelukan cinta, dengan pelukan hangat. Gitu. Belai rambutnya dia. Yakin dia bakal tambah keras nangisnya. Kenapa demikian? Ingin melampiaskan semua kekesalan dia, semua kecapean dia, semua keletihan dia. Perempuan kalau yang enggak kuat banget nangis, biarkan dia menangis. Nah, keluarkan semua tangisnya. Nangis sedih, antar enggak apa-apa. Curahkan semuanya biarkan dia nangis. Kamu peluk dengan pelukan cinta, pelukan hangat. Sudah sampai dia tenang, puas, nangisnya sudah. Merasakan bagaimana kehangatan cintamu, kehangatan kasih sayang kamu, kehangatan perhatian kamu kepada dia. Sudah, baru kamu tanya, ada apa? Ada apa? Kok nangis? Nanti dia akan curhat, anakmu itu loh, bla 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 bla. Jangan kamu tanggapi, anak bareng-bareng ya akhi, bagaimana kedok. Biasa aja. Oh, kenapa mereka gini? Yang sabar, yang sabar, yang sabar. Kursi anak. Iya ngomongin enak sabar-sabar, aku yang gini. Ya insyaallah nih kita sama-sama berjuang. Ayo sini. Sudah dibawa keluar dari kamarnya, tenangkan, dia suka apa kamu buatkan. Keluar dari kamarnya ngelihatin bayangannya sih berantakan kafe. Lalu udah rapi. Loh, udah bersih. Loh, bajunya udah dilipati semua. Loh, senyum dia. Beban rumah tangganya dibereskan sama pihak suami yang sangat mencintai dia. Lebih senyum dia. Dah senyum, dah jangan nangis. Selebihnya terserah Anda. Kahwa bareng boleh, makan malam bareng boleh, romantis silahkan, teruskan kebaikan Anda. Itu namanya mudhahakah. Itu butuh kedewasaan, butuh ilmu, butuh cinta, ketulusan dalam berumah tangga. Tanazul, taghaful yang saya bawakan di atas. Kedewasaan dalam berumah tangga. Mana ya? Jangan sampai mendapati suaminya mulai kelihatan marah, mendengarkan suara dengan cara yang sama, hancur rumah tangga kamu nanti. Masih bubar rumah tangganya. Allahul musta'an wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bagaimana ada seorang istri meninggalkan rumah, anak dan suami? Kok bisa? Ini pelanggaran syar'i loh ini. Dikecam dalam Islam loh ini. Tidak boleh itu. Yang boleh itu suami. Dalam pemahaman fikih Islam namanya ila. Ketika ada heboh rumah tangga, yang boleh pergi itu suami. Namanya ila, bersumpah atas nama Allah tidak mau menemui istrinya. Karena marahin. Dikasih batas maksimal 4 bulan. Nggak dirujuk, cerai. Itu suami, nggak ada istri mengilak, semua itu tidak ada. Ketika istrinya kabur, itu nusyuz. Jangan dikerjakan. Wanita salihah yang tahu ilmunya tidak bakal ini semuanya. Barakallahu. Bagaimanapun peraharanya disikapi dengan yang bijak. Semuanya ada solusinya. Insyaallah taala barakallahu. Bagaimana istri nuntut cerai tanpa azan syar'i. Ini dikecam dalam Islam, dilaknat
wanita al-mukhtali'at yang meminta cerai dari suaminya khulu. Kata para ulama, ancaman ini ketika minta khulu tanpa alasan yang syar'i, dalam kondisi suaminya orang yang baik-baik, bagus agamanya, bagus akhlaknya, kondisi rumah tangga juga aman-aman saja, tiba-tiba dia minta cerai khulu, dikecam dalam Islam, dosa besar. Barakallahu fikum. La yajuz. Khulu boleh dengan ketentuannya, talak boleh dengan ketentuannya. Itu solusi, tapi dengan ketentuannya, dengan alasan yang dibenarkan dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab. Terkait dengan perhara rumah tangga, selesaikan dengan cara baik-baik. Masing-masing introspeksi diri, berjuanglah sekarang ini untuk membina rumah tangga samara dengan bimbingan sunnah. Dimulai dari individu masing-masing. Suami muhasabah, introspeksi diri, evaluasi diri. Berjuang untuk menjadi suami yang baik, yang soleh, yang bertakwa, yang berakhlakul karimah. Berjuang untuk sebisa mungkin sekuat tenaga menunaikan hak pasangan hidupnya. Zaujah juga demikian. Perbaikan diri, tenangkan pikiran, kembali bertemu dan dibicarakan baik-baik untuk keberlangsungan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu kenapa di bagian awal dibahas pilah dan pilih pasangan hidup. Dikatakan ini masalahnya. Ya, tanpa ini susah mewujudkan samara yang sungguhnya. Dengan itu semuanya, dengan suami istri yang bagus akan terwujud samara dengan lebih mudah, insyaallah tabaraka wa taala. Hadza kafi, semoga Allah Jalla wa ala melindungi keluarga kita semua, anak istri kita dari berbagai macam mara bahaya, dilindungi dari prahara rumah tangga, diberi anugerah sakinah mawaddah warahmah, diberi taufik, diberi kemudahan untuk mewujudkannya, istiqomah di atasnya, dan semoga Allah Jalla wa ala berikan anugerah, berikan rezeki kepada semua rumah tangga kaum muslimin, rezeki rumah tangga bahagia samara dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin.